Kau melihat sesama kami. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Biarlah pancaran kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami pun boleh memancarkan bagi orang-orang sekeliling kami. Tolong kami yang lemah, terbatas dan hina. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh belajar akan kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengar. Demi Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ke Sulawesi beli ikan sepat. Adanya di Sulawesi, Bu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Ya, Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu tema yang bulan-bulan ini memang digaungkan oleh gereja-gereja, khususnya di beberapa gereja dan termasuk gereja kita, gereja Kristen ya, yang dalam tanda kutip gereja yang Injili, yang reform ya. Kira-kira begitulah yang dikatakan oleh ketua sinode kita. Dan hari ini kita akan membahas satu tema. Tema di Warta memang tidak sepanjang tema yang saya cantumkan di depan. Tema di Warta itu cukup simpel, gereja dua Semper Reformanda. Nah, kalau misalkan mau ditulis semuanya, waduh kayaknya nggak cukup ya wartanya. Jadi hari ini kita akan membahas satu tema namanya Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah selamat Natal dan Tahun Baru. Nah ya Bapak Ibu ya, nah ini adalah satu tema yang membahas tentang, ini satu slogan yang sudah ada sebenarnya bukan 500 tahun yang lalu, tetapi beberapa tahun yang lalu, beberapa dekade. Dan ini cukup terkenal di beberapa gereja, Di 500 tahun yang lalu yang terkenal adalah beberapa sola, Bapak Ibu ya, beberapa sola. Ada 5 sola yang digaungkan oleh salah satu orang bernama Martin Luther dan beberapa penerusnya ya, Sebenarnya bukan cuma Martin Luther tapi beberapa penerusnya. Yang pertama adalah Sola Scriptura, yang kedua Solus Christus, yang ketiga Bapak Ibu Solaria. Betul? Enggak ya? Solaria pasti Bapak Ibu tahu semua. Sola Fide ya, Sola Fide. Terus satunya Sola Gracia dan Solideo Gloria. Ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang paling terkenal adalah Solaria memang ya. Di sini ada banyak ya, ada banyak. Dan itu slogan-slogan yang sudah dipaparkan oleh bapak-bapak reformator dan kita coba akan belajar satu slogan yang cukup lumayan terkenal di luar daripada itu yang adalah gereja, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Mari kita baca Alkitab kita 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sudah menemukannya Bapak Ibu? Karena cuma 2 ayat, mari kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10-11, 1-3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan cuma mendengar, tetapi yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saya teringat salah satu cerita klasik, satu cerita yang kuno yang pernah diceritakan oleh salah satu pendeta. Dia berkata begini ya, ada satu kisah tentang seorang tuan dan asistennya. Tuan ini mengasihi asistennya, demikian pula dengan asistennya. Asisten ini mengasihi tuannya. Suatu ketika, karena sang tuan ini kerjanya itu pindah-pindah, biasanya keluar kota, biasanya ada di rumah, biasanya keluar negeri. Suatu ketika tuan ini itu bilang kepada asistennya, katakanlah namanya itu Vian ya, katakanlah namanya Vian aja ya, supaya saya tidak salah untuk menyebutkannya. Satu kali tuannya itu bilang, Vian, saya akan keluar kota, tapi saya akan menitipkan pesan kepada engkau. Sang asisten itu loyal Bapak Ibu.
Asisten itu orang yang cukup setia, mengasihi tuannya, dan yang lain-lain. Apapun yang dikatakan tuannya, dia pasti kerjakan. Satu pesannya dia katakan begini, sang tuan bilang, aku titip pesan, ketika aku berangkat, dan nanti ketika aku pulang, saya meminta kepada engkau, supaya buku-buku yang ada di rak situ, pindahkanlah ke rak sini. Cukup simpel, sederhana Bapak Ibu. Dan besoknya sang tuan itu pergi keluar kota. Pada saat dia pergi keluar kota, karena sang asisten ini sangat loyal, sangat setia, cinta dengan tuannya. Ketika dia lihat beberapa rumahnya yang cukup lumayan rusak, dia itu ingin memperbaikinya Bapak Ibu. Ketika dia jalan-jalan, ono genteng sing bocor gitu. Dia langsung naik, perbaiki Bapak Ibu, perbaiki sendiri. Ada cat yang usang, cat itu dinding-dindingnya sudah mulai terkelupas. Dia itu mulai cat, dia amplas, dia pelur, dicat kembali. Dan segala sesuatu yang ini itu yang rusak, itu dijadikan menjadi baik. Banyak sekali dijadikan menjadi baik. Suatu ketika tuannya itu pulang Bapak Ibu, dari luar kota. Tuannya pulang dari luar kota, si Vian ini bilang sama tuannya, Tuan, lihat ketika engkau tinggal, rumah jadi baik. Genteng sudah saya perbaiki, sekarang udah nggak bocor lagi. Cat sudah saya cat kembali, wah sekarang sudah menjadi bagus. Beberapa meja-meja yang rusak sudah saya perbaiki. Segala sesuatu sudah saya kerjakan. Sang tuan ini bilang, oke, menarik, bagus. Tapi ingat gajimu nggak naik. Ingat gajimu nggak naik. Terus dibilang, sang tuan ini langsung bilang begini lagi. Oke, kalau misalkan engkau sudah memperbaiki semuanya, apakah engkau sudah mengerjakan satu pesan yang saya perintahkan? Si Vian ini tertunduk lesu dan malu, Ibu. Karena mengapa? Dia lupa belum mengerjakan satu pesan sederhana yang disampaikan oleh tuannya. Cukup memindahkan buku yang ada di tempat sana menjadi tempat yang sini. Dan orang Sivian ini bilang, Tuhan, aku sudah lupa, aku sudah mengerjakan banyak hal, aku sudah mengerjakan beberapa hal yang penting, yang genting. Tetapi aku lupa dengan pesanmu yang engkau suruh memindahkan rak buku ini. Bapak Ibu, kurang lebih biasanya ceritanya ini adalah hampir sama dengan cerita yang ada di beberapa gereja. Dan semoga bukan gereja kita. Kadangkala gereja itu lebih mementingkan apa yang genting daripada apa yang penting. Apa yang genting dengan perkembangan zaman, dipikirkan, paling dipikirkan. Tetapi apa yang penting kadangkala itu digeser. Itulah sebabnya saya ingin bilang begini, apa yang genting jangan sampai menggeser apa yang penting. Kadangkala yang genting itu belum tentu penting. Yang genting itu biasanya mendesak Bapak Ibu ya. Tapi apakah yang mendesak itu penting? Kadangkala belum tentu kan. Kadangkala itu belum tentu. Mari kita berkaca dengan beberapa hal dalam perkembangan zaman ini. Kadangkala apa yang genting itu belum tentu penting. Dan jangan sampai apa yang genting itu menggeser apa yang penting. Dan inilah ada beberapa gereja dan banyak gereja di dunia ini saat ini sedang memikirkan apa yang genting, tapi padahal belum tentu itu penting Bapak Ibu. Itulah sebabnya 500 tahun yang lalu Martin Luther bersama dengan rekan-rekannya, nanti saya akan ceritakan, menggeser apa yang genting dan memikirkan apa yang penting untuk gereja itu. Dan inilah Bapak Ibu yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang genting kadangkala diubah Bapak Ibu. Dan saya ingin menunjukkan ada dua ekstrim gereja di dunia ini. Yang pertama Bapak Ibu, dua ekstrim gereja. Dua ekstrim gereja di dunia ini adalah biasanya ada gereja itu yang bilang bahwa segala bentuk perubahan itu keliru. Semboyannya tidak lekang oleh zaman. Baik kemasannya maupun itu isinya, kontennya maupun isinya, esensinya. Itu dipandang semuanya tetap sama. Kalau ada perubahan, itu keliru. Yang penting sama sekali tidak berubah. Tidak heran Bapak Ibu, gereja-gereja pada akhir-akhir ini banyak orang yang meninggalkan gereja. Jikalau orang memikirkan bahwa segala perubahan itu adalah keliru. Dikit-dikit keliru, dikit-dikit keliru, dikit-dikit keliru. Segala jenis perubahan keliru. Gitu.
Besok harusnya pakai baju putih gitu. Oh, ini dikit padahal diubah gitu. Oh, itu keliru, itu jangan, itu dosa itu gitu. Nah, Bapak Ibu, kadang-kala gereja-gereja seperti ini banyak orang ditinggalkan. Kadang-kala. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, ada beberapa ekstrim, ada satu ekstrim, satunya ekstrim kiri dan satunya itu ekstrim kanan. Gereja yang suka perubahan. Segala sesuatu pengen dirubah. Membuang segala yang substansi itu yang paling penting. Kalau misalkan bahasanya orang Jawa itu core of the core gitu ya. Apa yang paling penting itu juga diubah. Kemasannya juga diubah. Harapannya cuma satu, supaya diterima oleh dunia. Kalau dunia berubah, gereja juga harus berubah. Kalau dunia itu sekarang begini, gereja juga harus begini. Jangan cuma gini-gini amat. Kita juga harus gitu-gitu amat gitu kan. Ada dua ekstrim begini Bapak Ibu di gereja. Ada gereja yang tidak suka dengan perubahan, ada gereja yang suka dengan perubahan sampai segala sesuatu yang paling penting, yang paling substansi itu juga dirubah. Tidak heran Bapak Ibu, kadang-kala gereja yang seperti ini itu lebih mementingkan kemasan daripada mementingkan substansi. Lebih mementingkan entertain daripada yang paling penting, yaitu Kristus di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di beberapa akhir-akhir ini ada begitu banyak gereja-gereja. Dan semoga kita coba memikirkan hal ini. Gereja-gereja yang mengalami beberapa pergeseran secara esensi. Itulah sebabnya tema ini Bapak Ibu cukup lumayan relevan dalam hidup kita. Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei. Artinya apa? Artinya adalah Ecclesia Reformata itu gereja yang telah direformasi, telah diperbarui, telah diubah. Semper Reformanda, selalu direformasi, selalu diubah. Tapi ingat, selain selalu diubah dan selalu direformasi, ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin menjelaskan sedikit seputar dengan istilah ini supaya kita sedikit mengerti tentang sejarah. Saya tahu Bapak Ibu ada yang suka sejarah dan ada yang nggak suka sejarah ya. Saya tahu. Bagi Bapak Ibu yang nggak suka sejarah, mungkin Bapak Ibu bilang sejarah itu adalah pelajaran yang mematikan, ya kan? Sejarah itu pelajaran yang mematikan, yang dipelajari orang-orang mati, betul nggak? Yang dipelajari orang-orang mati dan kadangkala yang mengajarkan adalah orang yang hampir, jangan-jangan saya ini. Nah, saya ingin cuman membicarakan satu hal. Nggak banyak-banyak supaya Bapak Ibu nggak mengklaim saya nanti hampir ya. Enggak. Nah, Bapak Ibu, satu istilah ini sekalipun belum lengkap. Lengkapnya itu adalah di abad 20 sebenarnya. Tapi istilah ini dicetuskan oleh salah satu orang bernama Jodocus van Lodenstein. Dia itu orang dari Belanda. Dia hidup di abad yang ke-17. Dia menuliskan satu buku namanya Contemplation of Zion. Ya. Jadi saat teduh, jadi renungan untuk Sion ya. Jadi dia menuliskan satu istilah yang cukup terkenal namanya Ecclesia Reformata ini. Dari yang satu orang namanya Jodocus van Lodenstein. Mengapa hal ini dilakukan oleh Jodocus? Ternyata ada pergeseran makna yang terjadi pada waktu itu. Di abad 17 ternyata ada kerusakan dalam gereja. Ternyata sebelumnya sebenarnya juga sudah ada kerusakan. Beberapa gereja sudah mereformasi. Yang kita kenal adalah reformasi gereja di tanggal 31 Oktober 1517. Di abad 16 ada reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Itu namanya reformasi doktrin. Itu ada di Jerman. Terus masuk ke dalam abad ke-17. Abad 17 itu ada beberapa pergerakan reformasi yang disebut gerakan pietisme, Bapak Ibu. Pietisme itu di Jerman juga. Lalu abad 17 yang sama, karena ada pergeseran, ada perubahan, ada kerusakan dalam gereja. Di situ juga ada namanya Nadere Reformatse di Belanda. Di Inggris juga ada pergeseran makna, ada kerusakan. Ada perubahan lagi, ada pergeseran lagi. Dan di situ disebut namanya gerakan Puritanisme.
Sekarang gerakannya apa namanya? Indonesia Maju. Beberapa gerakan-gerakan yang mau pemilu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, beberapa pergeseran-pergeseran inilah, pergerakan-pergerakan inilah, dan ada beberapa reformasi inilah yang menggerakkan para orang-orang yang membicarakan tentang kebenaran, tidak betah dengan kesalahan. Bukankah setiap kita sebenarnya juga begitu, Bapak Ibu? Kalau misalkan kita itu sudah hidup benar, kalau misalkan kita tahu kesalahan, kita itu marah enggak sama orang yang berbuat salah? Atau sama kesalahannya? Atau kalau enggak, Bapak Ibu resah enggak sama kesalahan itu? Kalau enggak resah berarti saya mempertanyakan. Mungkin Bapak Ibu juga berbuat salah kali ya. Contohnya simpel lah, beberapa kali saya beri contoh ya. Kalau Bapak Ibu jalan tahu mangga di tetangga, terus tergiur, wah kayaknya enak ini mangga ini ya. Satu kali mencoba, ada rasa dagdikduk enggak Bapak Ibu? Ada kan? Ada ya? Oke. Masih manusiawi dan itu masih benar. Biasanya rasa dagdikduk itu menyatakan bahwa itu salah loh ya, itu salah loh ya. Perasaan mau ambil mau enggak gitu kan. Tapi kalau udah berkali-kali ada dagdikduk enggak Bapak Ibu? Saya kok curiga yang ketawa-ketawa ini ya. Aman ya Bapak Ibu ya, aman. Bukankah setiap kita begitu Bapak Ibu? Kalau misalkan kita itu hidup benar dan kita tahu ada kesalahan, bukankah kita resah dengan apa yang akan terjadi dalam kesalahan tersebut? Betul atau betul? Dan itulah terjadi pada abad 17, pada abad yang ke-16. Sebelum abad 16 sebenarnya sudah ada. Ada seorang namanya John Huss, John Wycliffe dan beberapa orang yang lain. Tetapi momentum Tuhan ada di abad yang ke-16. Bapak Ibu, disitulah letak di mana kekristenan kita itu harus diuji. Di mana ada kesalahan, harusnya ada perbaikan. Sehingga saya ingin bilang begini, deformasi itu harus direformasi. Deformasi itu kerusakan, Bapak Ibu. Kerusakan harus dilawan dengan perbaikan. Kerusakan harus dilawan dengan perubahan. Deformasi itu harus direformasi. Itulah sebabnya reformasi itu adalah buah dari deformasi. Namanya kalau misalkan orang percaya, harusnya kita itu mereformasi segala sesuatu yang rusak di dunia ini. Terkhusus juga di dalam gereja kita. Jikalau kita menganggap ada beberapa hal yang mungkin kurang benar, dan itu adalah substansi, mari kita reformasi hal itu. Atau mungkin ada hal-hal yang berubah dalam keadaan zaman ini yang berubah. Mari kita reformasi, tetapi tetap harus secundum verbum Dei, seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada begitu banyak deformasi dan kondisi dalam gereja saat ini. Ada beberapa gereja yang kasihnya mulai sirna antar saudara seiman. Atau mungkin ada dosa yang menjadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Atau kehidupan doa yang suam-suam kuku bagi jemaatnya. Cinta dunia yang menguasai hatinya. Kehidupan yang tidak sesuai dan tidak ada kuasa rohani. Dan yang terakhir tidak heran Bapak Ibu. Ketika segala sesuatu yang saya sebutkan tadi ada dalam gereja. Kadangkala pertikaian akan menjadi perpecahan di dalam gereja. Pertikaian akan menjadi perpecahan. Perbedaan akan menjadi pertikaian. Pertikaian akan membuahkan perpecahan. Bapak Ibu, di gereja akhir-akhir ini, dan mari kita berkaca dengan gereja kita. Saya menyiapkan poin ini Bapak Ibu, menyiapkan khotbah ini. Saya pun juga sadar bahwa saya secara pribadi, gereja secara pribadi, kadangkala saya kurang menerapkan reformasi dalam diri saya. Karena kita adalah gereja bukan? Gereja bukan berarti gedung saja, tapi gereja adalah kita. Gereja adalah rumah Allah dan juga rumah kita. Dan gereja adalah diri kita. Kadang salah saya berkaca begini, ketika saya menyiapkan firman ini, Tuhan kira-kira apa ya yang perlu direformasi dalam hidup saya? Dan ternyata pada waktu saya merenung ada begitu banyak Bapak Ibu.
Ada begitu banyak hal yang perlu direformasi dalam diri saya, khususnya sebagai gereja. Ketika saya tidak mengasihi satu dengan yang lain. Ketika kehidupan saya, kehidupan doa saya, suam-suam kuku hanya sebatas, ya kalau nggak berdoa bukan orang Kristen. Kalau misalkan makan di luar, nggak doa, nanti nggak dibilang kayak orang Kristen. Apalagi kalau misalkan ada pamflet di ruang makan, hamba Tuhan gratis. Nggak berdoa berarti nggak gratis. Gitu ada ya. Atau Bapak Ibu, kadangkala saya doa dengan jadwal tertentu. Bapak Ibu, kadangkala saya memikirkan ada begitu banyak dalam diri saya sebagai gereja Tuhan. Saya ini perlu direformasi. Ada banyak deformasi dalam hidup saya. Sekalipun saya hamba Tuhan. Tapi ada begitu banyak kesalahan, pelanggaran yang saya lakukan. Kadangkala orang berpikir, oh tambah aturan. Tambah aturan supaya kita itu enggak banyak pelanggaran. Di beberapa tempat kalau misalkan ada orang melanggar, yang dilakukan apa? Tambah aturan. Tak pastikan Bapak Ibu, kadangkala itu kurang tepat loh Bapak Ibu. Apalagi kalau anak kita melanggar misalkan, cucu kita melanggar sesuatu yang kita tentukan bagi keluarga kita. Kadangkala kita menentukan aturan-aturan baru supaya dia enggak melanggar. Itu kadangkala kurang tepat. Yang tepat apa sebenarnya? Sentuh hatinya Bapak Ibu. Sentuh hatinya. Karena kenapa? Karena segala apa yang keluar dari dalam, yang keluar itu berasal dari dalam. Amsal bilang begini, hatimu itu adalah pusat hidupmu. Ya kan? Saya enggak begitu hafal. Tetapi ketika engkau melakukan sesuatu, itu berasal dari hati. Kalau misalkan ada orang berbuat salah, berarti hatinya ini ada yang salah, Ibu. Ada yang salah. Yang disentuh apanya? Yang disentuh adalah hatinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Ketika kita mau nambah aturan, sekalipun aturannya itu ketat, sekalipun aturannya itu banyak, kadangkala itu juga enggak relevan. Orang bisa melakukan cari hal yang lain Bapak Ibu. Untuk bisa melampaui hal itu. Karena kenapa? Karena hatinya ini tetap rusak ini. Hatinya ini tetap belum diperbaiki ini. Hatinya tetap. Coba kalau misalkan hatinya sekarang diperbaiki, sekalipun enggak nambah aturan, apa yang dia lakukan sekarang? Pasti benar bukan? Kalau hatinya tetap rusak, mau tambah aturan, dia akan tetap cari cara untuk tetap merusak yang lain. Dan itulah yang terjadi di dunia ini Bapak Ibu. Ketika ada peraturan, ketika kita ingin sesuatu, sentuh hatinya. Dan saya teringat ada satu perkataan dari Jeffrey Rahmat, Pastor Jeffrey Rahmat. Dia bilang begini, orang yang disentuh hatinya, pasti akan mudah diminta tangannya. Maksudnya apa? Orang yang disentuh hatinya, pasti akan mudah bekerja. Kamu mau minta apa aja, dia pasti akan mau melakukan hal itu. Orang yang tersentuh hatinya oleh Kristus, pasti ketika Kristus bilang, kamu jangan melakukan ini, harusnya dia melakukan apa? Apa yang diperintahkan oleh Kristus, betul atau betul? Orang yang tersentuh hatinya akan mudah memberikan tangannya. Begitu juga dalam pelayanan Bapak Ibu. Dalam gereja juga begitu Bapak Ibu. Orang yang sudah tersentuh hatinya oleh Kristus, pasti dengan mudah mau untuk melayani dan mati-matian bagi Tuhan. Lalu kita masuk ke pembahasan. Apa yang diubah dan apa yang ada yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah dengan cepat Bapak Ibu. Yang tidak bisa diubah adalah dasarnya. Ketika Bapak Ibu coba perhatikan 1 Korintus 3 ayat 10 tadi. Ayat 11. Dasar yang diletakkan di situ adalah siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Dasar yang diletakkan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itulah yang tidak bisa diubahkan. Pokoknya dalam gereja gak boleh mengubah dasarnya ini. Ketika kita mengubah ini, semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur. Dan saya yakin itu bukan lagi gereja, tetapi itu luar daripada gereja. Yesus Kristus yang menyelamatkan, Yesus Kristus yang mengubahkan, Yesus Kristus yang mati di kayu salib, dan dia adalah benar-benar Tuhan. Di luar daripada itu bukan dasar yang benar.
Di luar daripada itu bukan dasar yang benar. Dan di sini Paulus mengisahkan begini. Aku sekarang tuh sudah meletakkan dasar. Dasarnya itu Yesus Kristus. Dan di situ dikatakan begini Bapak Ibu. Ayat 10 coba Bapak Ibu perhatikan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, dalam bahasa Yunani, ahli bangunan yang berhikmat, telah meletakkan dasar. Paulus itu meletakkan dasar. Dasarnya itu adalah Yesus Kristus. Dan di situ uniknya dikatakan begini. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi Paulus meletakkan dasar. Dasarnya itu Yesus Kristus. Setelah itu Paulus itu mempersilahkan orang lain untuk membangun di atasnya. Seolah-olah ini adalah satu metafora. Metaforanya gini. Gereja itu adalah bangunan yang belum selesai. Gereja itu adalah bangunan yang belum selesai. Termasuk gereja kita. Bukan dalam arti renovasinya, bukan. Tetapi kita itu adalah gereja yang belum selesai. Kenapa? Karena yang diletakkan saat ini adalah dasar. Dan setiap kita jemaat itu berhak membangun di atasnya. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, kata Paulus, telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Orang lain, siapa itu Bapak Ibu? Apakah itu adalah cuman para rasul? Apakah itu cuman para murid? Dan apakah itu cuman orang-orang yang terpandang pada waktu itu? Dan apakah itu cuman orang hamba Tuhan? Bukan. Tetapi Anda dan saya. Sekalipun Anda bukan tukang, tapi dalam gereja Anda itu tukang, Bapak Ibu. Karena penulis ini bilang begini, semua orang berhak membangun di atasnya. Dan itu adalah kita. Setiap orang boleh membangun di atasnya, tapi bukan berarti seenaknya. Setiap kita boleh membangun di atasnya, tetapi bukan berarti seenaknya. Ada syarat dan ketentuan yang kita perlukan, yang berlaku di dalam dunia ini. Sekalipun kadangkala kita ini berbeda. Karena mengapa? Karena Paulus ingin bilang begini, aku cuma meletakkan dasar. Di dalam jemaat Korintus itu ada banyak orang kan, ada banyak kelompok-kelompok kan. Yang pertama kelompok Apolos, kelompok Kefas, kelompok Yesus, dan yang terakhir kelompok Paulus. Dan di situ ada begitu banyak kelompok yang lain sebenarnya. Tapi yang ditulis oleh Paulus ada 4 kelompok. Dan Paulus ini pernah bilang begini, ketika dia metaforanya tentang tumbuhan. Aku menanam, Apolos menyiram. Tapi yang paling penting bukan yang menanam dan yang menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan. Dalam tanda kutip Bapak Ibu, setiap kita itu punya peran yang beda-beda. Paulus cuma meletakkan dasar. Setelah itu siapa yang membangun? Orang-orang lain. Orang-orang lain. Bukankah dalam gereja kita juga begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu sadar atau tidak yang pernah jadi guru sekolah minggu? Bapak Ibu sebenarnya menuai apa yang Bapak Ibu sudah lakukan di sekolah minggu. Ketika Bapak Ibu lihat ada orang-orang di depan sini, itu melayani Tuhan. Seniornya guru sekolah minggu siapa di sini? Bu Beni saya tahu. Sekarang sudah enggak sekolah minggu lagi. Sebenarnya bisa loh Bu ke sekolah minggu Bu. Ada siapa lagi di sini seniornya sekolah minggu? Enggak ada ya, semuanya masih guru-guru juga ya. Tapi ingatlah Bu Beni. Dan ingatlah beberapa orang yang pernah jadi guru sekolah minggu. Apa yang engkau tanam bagi anak-anak sekolah minggu, sebenarnya Anda menuai. Mereka cinta pelayanan di tempat ini loh. Amin. Saya pernah bilang sama satu orang, sebenarnya Anda bersyukur. Kenapa? Karena lewat pengajaran Anda, ada satu orang dan ada beberapa orang, dia bisa memberikan dirinya untuk jadi hamba Tuhan. Aku yakin memang bukan karena engkau, karena Roh Kudus. Tetapi Allah memakai engkau untuk menanamkan cinta Tuhan dari kecil. Sampai sekarang dia menuai. Bapak Ibu, ada yang menanam, ada yang menyiram, dan ada yang menuai hasilnya. Dan kita itu diciptakan Tuhan
sebagai orang yang berbeda-beda dalam gereja. Mungkin saya sekarang sedang menyiram. Karena mengapa? Karena ada orang-orang zaman dulu yang sudah menanamkan benih-benih pelayanan, suruh cinta pelayanan, cinta gereja. Dan pada akhirnya sekarang saya menyiram orang-orang tersebut. Mungkin saya cuma menyiram. Tapi nanti suatu saat ada orang yang menuai hasilnya. Bapak Ibu, setiap kita dalam kedaulatan Tuhan dan anugerahnya, Allah itu telah menetapkan porsi tertentu kepada orang-orang tertentu. Tidak ada orang yang mempunyai kemampuan dalam segalanya. Dan tidak ada seorang pun yang terpanggil untuk menjadi segalanya. Kita semuanya mempunyai peran yang sudah Tuhan tetapkan di dalam perbedaan. Saya tahu di sini tidak banyak orang yang bisa mengajar anak-anak sekolah minggu. Termasuk saya, kadang-kala saya kaku sama anak-anak sekolah minggu. Tetapi ketika Anda kaku dengan anak sekolah minggu, tapi bukankah orang yang kaku itu mungkin bisa menjabat sebagai orang yang lain? Tidak jadi guru sekolah minggu. Jadi mungkin administrasi di dalam gereja. Jadi mungkin di dalam gereja itu ada orang yang mengupayakan ini, mengupayakan itu. Kita dipanggil nggak menjadi segalanya, Bapak Ibu. Nggak bisa segala sesuatu dalam gereja, kita nggak dipanggil untuk itu. Tetapi kita dipanggil sesuai dengan plot kita masing-masing. Di sini ada begitu banyak orang, anak-anak muda khususnya, yang pinter IT, makanya ditaruh di IT, Bapak Ibu. Coba bayangin kalau misalkan kita nggak bisa IT, saya taruh di IT sekarang ini. Masang kamera ini aja susah, Bapak Ibu. Untung di sini tuh ada satu keluarga itu yang komplit, Bapak Ibu. Kokonya bisa IT, papanya bisa bangunan. Nah, terciptalah sekarang kamera ini, Bapak Ibu. Nyantol di situ. Coba kalau nggak ada, Bapak Ibu. Wah, siapa yang mau masang di sini? Gitu. Kita itu diciptakan Tuhan itu berbeda-beda. Ada orang yang bisa nyanyi, tapi ada orang yang mungkin nyanyinya fales-fales. Ya mungkin nyanyinya fales-fales, main musik aja bisa. Atau mungkin setiap kita diciptakan Tuhan dengan perbedaan, Bapak Ibu. Ada orang yang bisa ngedrum, ada orang yang nggak bisa main gitar. Coba bayangin Bapak Ibu kalau misalkan semuanya orang itu bisa ngedrum. Di sini ngedrum, nggak ada yang bisa main gitar, nggak ada yang bisa main keyboard, nggak ada yang bisa main bass. Jadi apa kita ini? Dan kita diciptakan Tuhan dengan karakter yang beda-beda. Dan saya tahu karakter yang beda-beda kadang-kala terbawa dalam gereja. Coba ini menjadi perenungan. Coba ini menjadi perenungan. Jikalau gereja ini cuman punya satu karakter seperti Anda, gereja ini mau jadi apa? Sekali lagi ya. Jikalau karakter di gereja ini seperti Anda, semua jemaat, gereja ini mau jadi apa? Karakternya lembut semua. Ya. Atau karakternya keras semua. Atau karakternya semuanya gak taat semuanya. Ya kan gak bener, Bapak. Untung setiap kita itu diciptakan Tuhan dengan karakter yang berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan perbedaan itu bisa disatukan. Perbedaan bukan sumber pertikaian, tetapi sumber kelengkapan. Kemajemukan dimaksudkan sebagai kekayaan, bukan kerugian. Tiap orang saling membutuhkan. Yang lembut butuh keras, yang keras butuh yang lembut. Yang satu butuh yang lain. Tangan kanan butuh tangan kiri, kaki kanan butuh kaki kiri, tangan butuh kaki. Itulah sebabnya Paulus bilang, gereja itu seperti anggota tubuh yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Saling membutuhkan. Gereja ini bukan milik satu orang, satu pribadi. Bukan milik satu orang yang berkuasa. Bukan milik hamba Tuhan saja, bukan. Tetapi gereja ini milik kita bersama. Mari kita wujudkan bersama, Bapak Ibu. Kita wujudkan bersama-sama. Dan bagaimana sikap gereja kita akan perkembangan zaman ini? Mari kita merengkuh perkembangan zaman. Namun tidak jika tidak sesuai kebenaran. Mari kita rengkuh perkembangan zaman. Tapi tidak jika tidak sesuai dengan kebenaran. Saya titip pesan kepada para pengurus, kepada para majelis.
khususnya kepada saya hamba Tuhan. Ketika kita buat program nanti tahun depan, titip pesan satu, teologi harus mendahului strategi. Jangan strategi mendahului teologi. Teologi, hal yang benar harus menjadi dasar sebelum Anda mencetuskan program-program dasar. Teologi dulu, baru strategi. Mari pengurus, ketika engkau akan membahas tentang program-program ke depan, bahaslah nilai teologinya. Baru engkau menciptakan strategi-strateginya. Supaya kita nggak salah kaprah. Supaya kita nggak salah kaprah dengan keadaan ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan. Ketika kita membangun di atasnya, kita harus memikirkan sesuatu hal yang berkualitas. Ada kualitasnya, makanya di situ saya katakan, kita setiap orang itu ingin bisa membangun di atasnya. Tetapi bukan berarti seenaknya. Apa yang supaya enggak seenaknya? Supaya apa yang kita bangun itu yang berkualitas, dan berkualitas. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat selanjutnya, di situ ada yang bilang, kalau orang yang membangun dengan emas, itu pasti baik ya kan? Kalau membangun dengan jerami, kena api, terbakar. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Saya cuma bahas tentang ayat 11 ini. Tapi intinya adalah ketika engkau ingin membangun gereja ini gereja milik kita bersama. Mari bangun dengan kualitas. Dengan harga yang harus kita bayar di dalamnya. Emas itu lambang keberhargaan bukan? Harga yang harus kita bayar, emas itu mahal kan? Apalagi sekarang harga jualnya naik kan ya? Mahal sekarang ini. Emas itu mahal. Itulah sebabnya ketika engkau ingin membangun di atasnya di gereja ini, bangunlah dengan kualitas yang benar. Saya susah ngomongnya ya. Menyampaikan satu kalimat yang disampaikan oleh Pendeta Yohanes Ardi Hartopo. Ini adalah Ketua Sinode GKY pada saat ini. Pada saat itu saya mengikuti satu seminar dan dia menyampaikan ini tentang gereja. Pelayanan yang tidak membayar apa-apa tidak akan menggenapkan apa-apa. Jika mau ada blessing, berkat, harus ada bleeding. Artinya adalah pendarahan, pengorbanan yang harus dibayar. Sekali lagi ya. Pelayanan yang tidak membayar apa-apa tidak akan menggenapkan apa-apa. Jika mau ada blessing, berkat dalam pelayanan Anda, gereja Anda, harus ada bleeding, pengorbanan yang harus kita lakukan. Pengorbanan waktu, pengorbanan segala sesuatu, bahkan pengorbanan uang karena masuk ke sini bayar parkir kan Bapak Ibu ya. Atau pengorbanan yang lain. Jikalau Anda ingin blessing, harus ada bleeding yang harus Anda kerjakan. Karena mengapa? Karena gereja adalah keluarga. Keluarga itu adalah gereja kecil dan gereja adalah keluarga besar. Keluarga itu gereja kecil dan gereja adalah keluarga besar. Bapak Ibu ingat satu lagu, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kalau namanya saudara berarti keluarga. Sekalipun nama marga saya di sini tidak ada, Wino kan, tetapi kita ini keluarga Bapak Ibu. Kita ini keluarga. Siapa yang sulung? Yesus Kristus yang sulung. Dikatakan Alkitab adalah dia yang sulung dari segala ciptaan. Berarti kita ini adik-adiknya Yesus Bapak Ibu. Nah ini beneran loh Bapak Ibu, ini aku gak bercanda ya. Jangan anggap saya suka bercanda, saya bercanda. Bukan. Kita ini adik-adiknya Yesus Bapak Ibu. Karena dia yang sulung. Terus siapa bapaknya? Ya Allah, Bapa. Namanya kalau misalkan kita adik-adiknya Yesus, kita itu keluarganya Yesus. Kita itu berhak gak sih saling mencemooh satu dengan yang lain sebenarnya? Masa adik mau mencemooh kakaknya misalkan? Masa kakak mau mencemooh adiknya di dalam gereja? Harusnya enggak berhak bukan? Betul atau betul? Itulah sebabnya Bapak Ibu,
Jikalau di gereja ini, mari kita terapkan saling keterbukaan. Kita terapkan saling merendahkan hati kita satu dengan yang lainnya. Sehingga setiap kita itu terwujud satu keluarga yang besar dalam GKKA Pondok Chandra. Apa yang rusak? Apa yang bermasalah? Apa yang mungkin saat ini menjadi hal-hal yang kurang berkenan dalam gereja ini? Mari kita reformasi. Karena kita adalah keluarga. Kita ini keluarga, Bapak Ibu. Keluarga di dalam Tuhan. Allah adalah Bapak kita. Dan Kristus adalah yang sulung dari semua ciptaan. Dan kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cepat, karena saya sudah lama ternyata ya Bapak Ibu ya. Dengan cepat. Saya ingin memberikan satu ini ya. Apa yang penting bagi gereja yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Yang perlu kita nyatakan bersama-sama supaya kita bisa menjadi satu keluarga dan sama-sama saling melayani. Mari kita menjadi dan menjadikan murid Kristus. Menjadi dan menjadikan murid Kristus. Ada satu istilah dalam gereja namanya pemuridan. Pemuridan. Dan ada begitu banyak keuntungannya karena ini perintah paling pertama Yesus. Apa manfaatnya? Dengan cepat saya ingin bilang begini. Membuka ruang bagi jemaat untuk menggumulkan firman Tuhan secara lebih spesifik, praktis, dan mendalam. Karena di kelompok-kelompok, dalam pemuritan demi pemuritan, lebih praktis dan lebih mendalam. Yang kedua, membuka ruang bagi keterlibatan jemaat. Setiap kita bisa terbuka keterlibatan satu dengan yang lainnya. Dan setiap kita bisa tersentuh hatinya karena kita memikirkan firman Tuhan secara praktis, secara lebih mendalam. Yang ketiga, melengkapi jemaat secara efektif melalui diskusi, kesaksian, dukungan, dan penggunaan karunia tertentu yang relevan. Kita bisa tahu apa sih karunia kita. Kita bisa tahu apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa tahu tentang diskusi demi diskusi, kesaksian-kesaksian orang. Kalau misalkan dalam gereja kadang-kala ibadah kita kan nggak bisa bersaksi kan Bapak Ibu ya. Dalam kelompok kecil kita bisa bersaksi, kita bisa berdiskusi, kita bisa menyampaikan pokok-pokok pemikiran kita. Kita bisa menyampaikan apa yang ada dalam kerjaan. Oh, dalam kerjaan ini kita bisa sampaikan satu dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dalam kelompok kecil. Dan kita sudah bangun ini dalam tahun ini dalam Pasutri Muda. Saya rindu nanti ke depan secara organik. Atau kita bisa tampilkan dalam gereja. Mungkin program majelis atau mungkin program yang lainnya. Mari kita buka. Mungkin bapak-bapak. Atau mungkin anak-anak muda. Pemuda remaja. Yang sudah dewasa muda. Coba mari kita pikirkan hal ini. Karena supaya mereka tidak terhilang. Dan mereka kita muridkan supaya menjadi generasi-generasi dalam gereja kita. Ketika kita melengkapi dengan secara efektif melalui kesaksian dan yang lain. Karena mengapa? Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Gini Agets bilang begini. Orang-orang Kristen tidak dapat bertumbuh dengan efektif dalam kesendirian. Mereka perlu saling mengalami satu dengan yang lain. Mereka perlu orang lain. Mereka perlu beberapa jemaat-jemaat yang lain. Yang bisa menguatkan satu dengan yang lain. Mereka nggak bisa bertumbuh secara sendiri. Mereka perlu orang lain yang bisa menumbuhkan satu dengan yang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita ada pemuritan kelompok kecil, yang kecil saja, kita bisa berfokus pada aspek manusianya. Kita bisa berfokus pada aspek manusianya. Ketika dia bergumul, kita angkat dia. Ketika dia mengalami beban berat, kita saling mendoakan. Ketika mereka mengalami kelemahan, kita bisa saling menguatkan. Dalam kelompok kecil. Dalam gereja, lingkup gereja yang besar ini kadangkala kita luput Bapak Ibu. Ada satu orang membutuhkan kita tidak tahu. Ada orang sakit kita tidak tahu. Tapi dalam kelompok kecil kita bisa tahu, oh ini sakit loh. Oh ini bergumul loh. Oh ini mengalami beberapa masalah loh. Yuk kita topang dan kita tolong. Taunya dari mana? Dari satu kelompok tersebut. Loh Pak kan sudah ada komisi. Beda Bapak Ibu. Pemuritan berbeda dengan komisi. Coba mari kita pikirkan bersama-sama untuk nanti ke depan gereja kita. Karena apa yang penting dalam dunia ini, dalam gereja kita adalah dalam Matius pasal yang ke-28 tadi. Pergilah dan jadikanlah semua orang menjadi murid. Muridkanlah dan jadilah sebagai murid. Menjadi dan menjadikan murid. Mari itulah yang menjadi visi kita.
menjadi pedoman kita. Sehingga ada regenerasi dalam gereja ini. Yang terakhir Bapak Ibu, gereja yang berkembang adalah gereja yang seimbang. Gereja yang teguh adalah gereja yang melayani secara utuh. Bukan cuma Tuhan, tetapi sesama juga kita layani. Bukan cuma vertikal, tetapi kita juga mementingkan hal yang horizontal. Seperti apa yang saya katakan tadi. Mari Bapak Ibu kita coba berkaca dalam gereja kita. Mari kita coba berkaca bagi setiap pengurus hamba Tuhan, setiap kita semuanya. Apakah kita sudah membangun gereja ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki? Kita ini tukang-tukang yang dipanggil Tuhan untuk membangun gereja ini, untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Coba tanyakan dalam hatimu, apakah engkau sudah membangun di atasnya? Ataukah kita cuma ingin menjadi penikmat tanpa kita memberi diri untuk kita terlibat? Apakah kita ini hanya cuma ingin menjadi penonton tanpa memberi diri untuk kita itu bisa hadir di dalam untuk mengembangkan gereja ini? Saya yakin ketika semua jemaat menjadi satu, semua orang menjadi satu, yang tua menghargai yang muda menghormati yang tua, gereja ini berkembang secara pesat. Amin. Apakah mau gereja ini berkembang? Mari kita wujudkan bersama-sama di dalam keberbedaan yang ada. Reformasi harus kita lakukan ketika ada deformasi di GKK Pondok Chandra. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami menyadari bahwa kami lemah ya Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami terbatas. Kami membutuhkan Engkau dalam memperlakukan firman Tuhan ini. Kami butuh Engkau dan kami memerlukan Engkau mengiringi kami dalam gereja-Mu di tempat ini. Jangan meninggalkan gereja ini ya Tuhan. Tapi kiranya kami berjalan bersama-sama dengan Engkau untuk membangun gereja ini lebih berkembang seturut dengan firman Tuhan. Tuhan tolong kami dan kiranya memberkati kami. Demi Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.